Di ujung sebuah desa yang namanya nyaris tak dikenal di peta, berdirilah sebuah rumah papan yang warnanya telah luntur dimakan waktu. Dari luar, rumah itu tampak sunyi, seolah tak berpenghuni. Namun di dalamnya ada satu ruangan yang tak pernah disentuh cahaya matahari. Sebuah ruangan dengan pintu besi tebal yang berkarat, terkunci rapat, seolah menahan sesuatu yang tak boleh lepas, bahkan jika dunia hancur. Di dalam ruangan itu, Jeffrey menghabiskan hampir seluruh harinya. Dahulu, ia adalah remaja yang ramah dan penuh tawa. Namun kini, sosoknya telah jauh berbeda. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya cekung dan kosong, kehilangan semua cahaya yang dulu ada. Setiap gerakannya kini liar, seperti hewan buas yang terperangkap. Terkadang dentuman keras terdengar dari balik dinding besi, seperti pukulan palu yang menghantam, disertai erangan panjang yang membuat bulu kuduk merinding. Suara itu bagaikan jeritan dari dasar neraka, mengisyaratkan penderitaan yang tak terbayangkan. "Lepaskan aku bukan dia. Pergi, pergi!" teriak Jeffrey. Suaranya parau dan serak, bercampur dengan suara gemersak yang aneh. Seolah ada dua suara yang keluar dari satu tenggorokan. "Kalian tidak mengerti. Dia ada di sini," katanya lagi. Hari-hari berlalu, tetapi bukannya sembuh. Keadaan Jeffrey justru kian mengerikan. Orang tuanya yang tinggal di rumah itu mulai tampak seperti bayangan dari diri mereka sendiri. Mereka berjalan tanpa suara. Mata mereka selalu dipenuhi ketakutan. "Ayah, apa yang terjadi pada Jeffrey? Aku takut," bisik sang ibu. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia mendekap suaminya, mencari kehangatan yang sudah lama hilang. "Setiap malam, aku merasa ada yang mengawasi kita, Bu. Suara aneh itu seperti bukan Jeffrey," kata si ayah. Sang ayah, lelaki berdarah asli Kalimantan, yang wajahnya keras ditimpa kehidupan hutan, kini terlihat layu. Tatapannya kosong, menyimpan kegelisahan yang dalam. Ia hanya menghela napas, tak mampu menjawab. "Kita sudah mencoba segalanya, Diana. Tabib, dokter, bahkan apa yang harus kita lakukan lagi? Aku tidak bisa melihat putra kita seperti ini," kata si ayah, suaranya tercekat. Sang ibu, perempuan Amerika berambut pirang yang dulu cerah wajahnya, kini nyaris tak bisa tersenyum. Air matanya selalu menetes dalam diam. Mereka telah mencoba segalanya, membawa Jeffrey ke rumah sakit terbaik di kota, memanggil tabib kampung, bahkan mencari pengobatan di luar negeri. Namun, jawabannya sama. Tak ada yang tahu apa yang merasuki anak itu. Seakan ada rahasia kelam yang berdiam di tubuhnya, menggerogoti jiwa dari dalam, perlahan tapi pasti. Di malam-malam tertentu, ketika angin dari hutan membawa aroma tanah dan bunyi burung malam terdengar samar, terdengarlah suara rintihan Jeffrey yang semakin menjadi-jadi. Pintu besi bergetar, rantainya berdenting pelan, dan di balik semua itu,
Entah mengapa, selalu ada kesan seakan sesuatu sedang menunggu saatnya untuk benar-benar bebas dan mengambil kembali apa yang telah lama menjadi miliknya. Pagi itu, langit di atas desa Singgawang masih dibalut kabut tipis yang merambat pelan di antara pohon-pohon meranti dan ulin yang menjulang tinggi. Ayah Jeffrey duduk termenung di teras. Tatapannya kosong menembus kabut, seakan sedang menggali sesuatu yang terkubur jauh di dalam ingatan. Aroma tanah dan dedaunan yang membusuk menyelinap masuk ke dalam hidungnya. Aroma yang khas dari hutan yang tak pernah tidur. Dan tiba-tiba, seperti kilatan petir yang membelah langit kelabu, sebuah kenangan lama menyeruak. Kenangan yang selama ini terkubur di bawah timbunan kepanikan dan keputusasaan. "Ada apa ya?" Suara Ibu Jeffrey memecah keheningan. "Wajahmu terlihat cemas." Sang ayah tidak menjawab. Pandangannya tetap kosong. Aku hanya memikirkan hari itu." Bisiknya pelan, seolah takut suaranya terlalu keras dan membangunkan sesuatu. "Hari di rumah sakit itu," katanya lagi. 3 bulan yang lalu, hari ketika Jeffrey terbaring tak berdaya di rumah sakit kota setelah kecelakaan motor yang nyaris merenggut nyawanya. Dokter berkata, darah di tubuh anak itu mengalir terlalu cepat keluar, dan jika dalam hitungan menit tidak ada donor yang cocok, maka semuanya akan berakhir di meja operasi. Ayahnya masih ingat bagaimana ia berlari keluar ruang gawat darurat, memohon kepada setiap orang yang ditemuinya, "Tolong, siapapun, anak saya butuh darah, tolong!" Teriaknya putus asa. "Golongan darahnya O, siapapun yang memiliki golongan darah O, tolong donorkan kepada anak saya," katanya lagi. Lalu muncullah sosok itu, seorang kakek tua dengan kulit legam, tubuh kurus, dan sorot mata yang dalam, seperti memandang menembus jiwa. Kakek itu tidak banyak bicara. Ia hanya berkata singkat. Suaranya berat seperti gemuruh hutan di kejauhan. "Biar aku saja. Ambil darahku," katanya. Prosesnya cepat, bahkan terlalu cepat. Darah kakek itu mengalir masuk ke tubuh Jeffrey. Dan perlahan, warna pucat di wajah anak itu kembali bersemi. Semua orang bersyukur. Dan di tengah hiruk pikuk rasa lega, kakek itu menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Bahkan namanya pun tak sempat dicatat. "Siapa dia ya? Kenapa dia menolong kita?" tanya Ibu Jeffrey saat itu. Ayahnya hanya menggeleng. "Aku tidak tahu, Bu. Tapi aku akan selamanya berterima kasih padanya," kata si ayah. Kini, setelah melihat perubahan aneh yang terus merenggut putranya hari demi hari, ingatan itu terasa seperti potongan puzzle yang hilang. Ayah Jeffrey bertanya-tanya, adakah sesuatu di dalam darah itu yang membawa malapetaka? Ataukah kakek itu bukan sekadar orang biasa? Hutan di Kalimantan menyimpan banyak cerita yang tak terjelaskan. Cerita tentang darah yang diwariskan dari leluhur yang tak pernah mati, tentang roh penjaga yang bisa berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain. Dan di balik tatapan kosong Jeffrey, ayahnya merasa
Seolah ada sepasang mata lain yang ikut melihat dari dalam. Mata yang menyimpan rahasia kelam, menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Kabar itu datang seperti bisikan yang dibawa angin malam. Cerita dari mulut ke mulut, samar-samar, namun cukup jelas untuk mengarahkan langkah. Pagi itu, sang ayah memberanikan diri bertanya kepada para tetangga yang wajahnya selalu diliputi ketakutan setiap kali membicarakan Jeffrey. "Pak, saya mau tanya," ucap sang ayah dengan suara pelan. Tentang kakek yang menolong anak saya di rumah sakit. Ada yang tahu tidak dia tinggal di mana?" Para tetangga saling pandang, ragu. Salah satu dari mereka, seorang kakek tua dengan rambut uban yang lebat, akhirnya berbisik. Kami dengar dia tinggal di dekat pemakaman tua di tepi sungai, Nak. "Iya, pemakaman itu bukan tempat biasa," timpal tetangga lain dengan wajah pusat. "Sudah puluhan tahun tidak ada kuburan baru di sana. Namun orang-orang percaya arwah penghuni lamanya masih kerap berkeliaran di antara batu nisan yang miring. Kakek itu dia tidak pernah terlihat di siang hari," katanya lagi. Nah, ada sedikit bocoran. Kini ayah tahu kemana ia harus pergi. Singkat cerita, malam itu, tepat pukul 8, sang ayah memutuskan untuk berangkat. Tidak ada cahaya bulan, hanya langit pekat yang menggantung rendah, seolah ingin menelan semua suara. Udara begitu dingin menusuk tulang, membuat napasnya keluar dalam gumpalan uap tipis. Ia mengayuh sepedanya dengan mantap. Namun setiap putaran roda terasa lebih berat dari sebelumnya. Seperti ada beban tak kasat mata yang mengikutinya dari belakang. Semoga ini bukan keputusan yang salah. Semoga aku bisa menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat, gumamnya. Suaranya bergetar dalam dingin. Jalan yang ia tempuh melintasi pematang sawah yang sunyi. Sesekali terdengar suara air gemericik dari saluran irigasi. Namun lebih sering hanya suara ranting patah di bawah ban sepeda. Dari kejauhan, samar-samar, ia melihat bayangan pepohonan beringin besar yang berdiri di dekat sungai. Cabang-cabangnya menjulur seperti tangan raksasa yang hendak meraih langit. Pepohonan itu tampak begitu tua, begitu angker, seolah menyimpan rahasia selama berabad-abad. Ketika angin dari arah sungai mulai berhembus, ia mencium aroma aneh, campuran tanah basah, bunga kenanga layu, dan sesuatu yang mirip darah besi. Sensasi dingin itu semakin menusuk, membuat bulu kuduknya meremang. Sejenak, ia merasa seperti sedang mendekati sesuatu yang sudah lama menunggunya. "Apakah kau yang mengambil anakku?" bisiknya dalam hati. Pemakaman itu kini mulai tampak. Batu-batu nisan tertutup lumut, sebagian miring, sebagian nyaris roboh. Di sudutnya, ada sebuah jalan setapak kecil menuju gubuk reot yang nyaris tertelan semak. Dan di sanalah, menurut cerita, kakek itu tinggal. Menatap sungai malam demi malam, seolah menunggu seseorang datang untuk mengambil kembali sesuatu
yang telah ia berikan. Begitu tiba di tepi sungai, langkah sang ayah terhenti. Di seberang air yang berkilau tipis oleh pantulan cahaya rembulan yang tersembunyi, berdiri sebuah gubuk tua. Rangkanya miring, seolah menahan napas terakhir sebelum roboh. Dindingnya dari papan tua yang mulai berlubang. Atapnya dipenuhi lumut dan daun kering. Tidak ada rumah lain di sekitarnya, hanya semak liar, batang-batang pohon mati, dan riak air yang bergerak pelan. Dari balik jendela gubuk itu, terlihat cahaya kuning redup yang menembus tirai robek. Lampunya bergoyang-goyang, mungkin oleh hembusan angin dari celah-celah papan. Tidak salah lagi, itulah satu-satunya tanda kehidupan di tempat yang sunyi ini. Dan di sanalah, menurut bisik-bisik orang kampung, kakek misterius itu tinggal. Namun, sang ayah tidak langsung menyeberang. Ada dorongan kuat di hatinya untuk melihat lebih dulu apa yang dilakukan penghuni gubuk itu. Entah mengapa, ia merasa malam ini harus lebih banyak mengamati daripada bicara. Sesuatu tidak beres. Gubuk ini terasa seperti jebakan, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya tercekat. Udara tepi sungai terasa lembab, menusuk kulit. Percikan air dari riak yang menghantam tepi tanah membuat sepatu dan celananya sedikit basah. Ia menurunkan sepedanya pelan-pelan, menyandarkannya pada batang pohon besar yang tumbuh condong ke arah air. Daunnya bergoyang lambat, berdesir lirih, seolah ikut mengawasinya. Dengan gerak hati-hati, ia mulai menunduk. Tubuhnya bergerak menyusuri semak-semak rendah yang memagari tepian sungai. Rumput basah menempel di telapak tangannya ketika ia merayap, merasakan dingin tanah yang masih menyimpan sisa hujan sore tadi. Bau lumpur bercampur dedaunan busuk menusuk hidungnya. Semakin dekat ia ke bibir sungai, semakin jelas ia bisa melihat gubuk itu. Lampu di dalamnya memang menyala, tapi tak ada suara. Hanya sekali-sekali, bayangan hitam bergerak pelan melintas di jendela. Entah itu orang atau sesuatu yang lain. Dan di bawah cahaya redup itu, hati sang ayah mulai berdegup lebih kencang, seperti ada tatapan yang berbalik menembus kegelapan langsung ke arahnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup tak karuan. Siapapun di sana, aku akan temukan kamu, dan aku akan mendapatkan kembali putraku, bisiknya lirih. Dari balik semak basah di tepi sungai, sang ayah terus mengintai. Angin malam membawa aroma sungai yang dingin dan anyir, bercampur dengan bau bunga kenanga yang entah dari mana datangnya. Lalu dari arah pemakaman yang terletak di balik rimbun pohon beringin, muncullah sosok yang telah lama ia cari, kakek misterius itu. Tubuhnya tampak membungkuk, langkahnya berat, namun tangan tuanya tetap kokoh menggenggam sesuatu. Semakin dekat, semakin jelas terlihat. Ia menyeret benda panjang berwarna putih. Awalnya, sang ayah mengira itu hanya sebuah karung goni lusuh yang kotor oleh tanah basah. Tapi ketika kain itu terpantul cahaya lampu dari dalam gubuk, bentuknya mulai terbaca oleh mata. Kain putih itu bukan karung,
Itu adalah kain kafan. Terikat di ujung-ujungnya, menggembung seperti membungkus sesuatu. Darah sang ayah berdesir cepat. Napasnya memburu, tapi matanya tak mampu berpaling. Sosok itu panjang, kaku, dan dari lekukan bentuknya, jelas itu bukan sekadar benda. Ada tubuh manusia di dalamnya. Tubuh yang sudah tak bernyawa. Pocong. Tidak, itu tidak mungkin, bisik sang ayah. Tubuhnya bergetar hebat. Kenapa dia membawa mayat? Apa yang sedang terjadi? Langkah sang kakek terhenti sejenak di depan gubuknya. Lampu redup dari dalam memantulkan bayangan keduanya ke tanah becek. Kakek itu lalu meletakkan pocong itu di atas tikar pandan yang sudah lusuh. Dengan gerakan tenang, terlalu tenang untuk sesuatu yang begitu mengerikan. Tangannya mulai membuka ikatan kain di kepala pocong tersebut. Dan di bawah cahaya kuning yang goyah, terlihatlah wajah itu. Kulitnya masih utuh, matanya terpejam, seolah orang itu baru saja tidur. Tanah masih menempel di sela-sela rambut dan lipatan kainnya. Tak ada kerang kerapuh atau daging busuk. Mayat itu masih segar. Sang ayah menelan ludah. Hatinya berdegup kencang. Bukan hanya karena kengerian yang membekapnya, tapi juga karena satu kesadaran yang menyelinap di benaknya. Kakek itu baru saja menggali sebuah makam yang masih basah dan membawa pulang penghuninya. Ia melihat kakek itu duduk bersila di samping pocong tersebut, memejamkan mata dan mulai mengucapkan mantra yang tidak ia mengerti. Suara itu bergetar, bergema di antara pepohonan. Dan pada saat itulah, sang ayah tahu bahwa ia bukan hanya berhadapan dengan orang gila, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih jahat, dan yang tidak ia pahami. Akhirnya, sang ayah mengerti, bukan darah kakek itu yang merasuki Jeffrey, melainkan apa yang terkandung di dalamnya. Sesuatu yang dicuri dari makam, dan kini mencari wadah baru untuk hidup kembali. Sang ayah tetap bersembunyi di balik semak basah. Jantungnya berdegup seperti genderang yang dipukul bertalu-talu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan hanya karena udara malam yang lembab, tetapi karena pemandangan di hadapannya begitu di luar nalar. Setiap gerakan kakek itu terasa seperti potongan mimpi buruk yang menjelma nyata. Apa sih yang terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Bisik sang ayah. Suaranya tercekat. Kakek itu menyeret pocong tersebut ke arah sebuah pohon besar yang tumbuh di samping gubuknya. Batang pohon itu berlumut, dan cabangnya merentang seperti tangan yang hendak memeluk langit. Di salah satu cabang rendah, ia menggantungkan mayat itu, kaki di atas, kepala di bawah. Kain kafan yang membungkusnya kini terbuka, membiarkan kulit pucat itu terpapar udara malam. Sang ayah menelan ludah, mencoba mengatur nafas. Namun nyamuk-nyamuk rawa yang lapar terus berputar di sekitarnya, mendarat di lengan dan lehernya. Tangannya refleks menepuk, tapi matanya tak lepas sedikit pun dari kakek misterius itu. Ia tahu satu gerakan ceroboh bisa membuatnya ketahuan. Di bawah cahaya lampu redup yang menetes dari jendela gubuk, kakek itu mengeluarkan sebilah pisau panjang.
Matanya memandang mayat itu dengan tatapan yang sulit dibaca, antara dingin, penuh perhitungan, dan lapar. Lalu dengan gerakan perlahan namun pasti, pisaunya mulai menyayat kulit pucat itu. Bunyi robekan daging terdengar samar di antara desir angin malam. Astaga, dia sedang mengambil darahnya. Dari sayatan itu mengalir cairan merah pekat. Kakek itu sigap mengambil sebuah selang panjang dari ember yang tergeletak tak jauh. Salah satu ujung selang dimasukkannya ke sayatan itu, sedangkan ujung lainnya diarahkan ke sebuah plastik besar yang telah ia siapkan tepat di bawah mayat. Setetes demi setetes, lalu semakin deras darah itu mengalir, memukul permukaan plastik dengan bunyi yang pelan namun menghujam telinga. Sang ayah menggigil, bukan hanya karena dingin malam yang menusuk, tetapi karena ia mulai menyadari mungkin darah yang kini mengalir itu sama dengan darah yang pernah masuk ke tubuh anaknya. Darah yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kelam daripada sekadar kehidupan manusia. Ia akhirnya mengerti, kakek ini adalah seorang pencari darah yang mengambil darah dari mayat-mayat segar untuk tujuan yang tidak ia ketahui. Dan darah itulah yang kini mengalir di tubuh anaknya, menggerogoti jiwa Jeffrey dari dalam, sedikit demi sedikit, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Sang ayah berusaha menahan napas di balik semak. Matanya tak berkedip mengawasi gerak-gerik kakek itu. Pikirannya berputar cepat, mencoba memahami untuk apa darah itu dikumpulkan, untuk siapa, atau untuk apa. Namun, sebelum pikirannya menemukan jawaban, nasib mempermainkannya. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku harus pergi, tapi aku harus tahu dulu. Kakinya secara tak sengaja menyentuh sebuah batu besar yang licin oleh lumut. Batu itu tergelincir ke tepi dan jatuh ke air, menimbulkan suara pecah yang memotong sunyi malam. Biur! Air sungai memercik, mengirimkan riak kecil yang berlari di permukaan gelapnya. Kakek itu sontak menghentikan gerakannya. Kepalanya berputar perlahan, menatap ke arah suara. Sorot matanya menembus gelap seperti mata hewan buas di hutan. Sang ayah panik, lalu merundukkan kepala serendah mungkin, hingga wajahnya menempel pada tanah basah. Napasnya tercekat, dadanya berdegup liar. Siapa di sana? Aku tahu kau ada di sana. Keluar! Suara kakek itu terdengar berat, seperti suara batang pohon yang jatuh. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu, sang ayah memberanikan diri untuk mengintip kembali ke arah pohon itu. Namun, sosok kakek itu sudah tidak ada di sana. Yang tertinggal hanya mayat yang masih tergantung terbalik di cabang. Kain kafannya terbuka, mengayun pelan di terpa angin. Keringat dingin merembes di pelipisnya. Nalurinya berkata, ia harus pergi. Perlahan, ia merangkak mundur, berusaha meninggalkan tempat itu tanpa suara. Namun begitu ia keluar dari balik semak,
Tubuhnya membeku. Di hadapannya, hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri, kakek itu telah menunggu, berdiri tegak di bawah bayang-bayang pepohonan. Wajahnya terlukis kemarahan yang pekat. Matanya berkilat aneh. Dan di tangannya masih tergenggam pisau yang basah oleh darah. Kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Dan karena itu, kau tidak boleh pergi dari sini, kata kakek itu. Suaranya kini dingin dan mengancam. Udara malam yang dingin terasa menekan, seakan waktu sendiri ikut berhenti. Hutan di sekitarnya mendadak sunyi. Bahkan suara sungai pun terdengar jauh. Dalam tatapan kakek itu, ada sesuatu yang membuat tulang punggung sang ayah terasa seakan dililit es. Bukan hanya ancaman, tetapi juga rasa bahwa ia baru saja melangkah ke dalam lingkaran rahasia yang seharusnya tak pernah ia lihat. Pisau itu berkilat singkat, memantulkan cahaya lampu gubuk sebelum melayang ke arah sang ayah. Cep. Refleks naluri menyelamatkan nyawa membuatnya merunduk cepat, merasakan desir angin tajam yang nyaris menyentuh wajahnya. Tanpa menoleh lagi, ia memutar tubuh dan berlari sekuat tenaga, menembus gelap malam yang dingin dan lembab. Tidak, aku harus lari. Aku harus selamatkan anakku. Teriaknya dalam hati. Langkahnya berat, jantungnya berdegup liar. Udara di paru-parunya terasa terbakar. Namun rasa takut mendorongnya terus. Setiap kali ia merasa akan berhenti, bayangan wajah kakek itu dengan mata yang menusuk dan pisau yang berlumur darah kembali mendorong kakinya untuk berlari. Tak jelas bagaimana akhirnya ia tiba di halaman rumahnya. Nafasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat dan cipratan lumpur sungai. Tanpa membuang waktu, ia mengetuk pintu rumah tetangga. Lalu, satu demi satu warga kampung berdatangan, dipanggil oleh nada mendesak dalam suaranya. Tolong saya. Kakek itu, dia berbahaya, kata si ayah. Ya, ayo. Kenapa, ada apa? Ya, kata Barga. Di tengah lingkaran warga yang membawa obor dan lampu minyak, ia menceritakan semua yang baru saja disaksikannya. Kata demi kata keluar terbata-bata, namun cukup jelas untuk membuat wajah-wajah di hadapannya membeku. Saat ia sampai pada bagian darah yang dikumpulkan, suasana menjadi tegang. Darah itu darah mayat, bisik salah satu warga, suaranya bergetar. Kesadaran itu membuat punggung banyak orang terasa dingin. Namun rasa takut segera berubah menjadi amarah. Seorang lelaki paruh baya bernama Nipah di barisan depan mengangkat obornya tinggi-tinggi. Wajahnya merah oleh emosi. Ia berteriak lantang, menyatakan bahwa gubuk itu harus dibakar malam ini juga. Kita tidak bisa membiarkannya. Dia sudah merenggut nyawa banyak orang. Kita harus membakarnya sampai rata dengan tanah, teriak si Nipah. Suara persetujuan segera menggema di antara warga lain, seperti gelombang yang kian meninggi. Di sudut kerumunan itu, ada yang menambahkan bahwa kakek itu telah lama menjadi sumber malapetaka di desa. Banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka secara misterius. Dan malam ini, kebenaran akhirnya terungkap. Dia bukan orang biasa. Dia sudah memakan banyak korban. Ayo,
Kita bakar rumahnya, bakar orangnya!" teriak warga lain. Obor di tangan warga kini bukan hanya penerang, tetapi ancaman yang siap menyala. Angin malam berhembus membawa aroma minyak tanah dari wadah yang dibawa seseorang. Dan di mata setiap orang yang berkumpul, api bukan lagi sekadar cahaya, melainkan keputusan. Malam itu, langit di atas desa Singgawang terlihat berat, seakan menahan hujan yang enggan jatuh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang, membawa aroma bercampur bau anyir yang samar-samar terbawa angin. Jam dinding rumah Pak Nipah baru saja menunjukkan pukul 11 malam. Ketika mereka dengan langkah serentak namun penuh ragu meninggalkan halaman rumah. Obor-obor di tangan bergetar, bukan hanya karena tiupan angin, tetapi juga karena jantung mereka yang tak pernah berdetak secepat ini. "Kita sudah sampai di sini. Tidak ada jalan kembali. Kita harus tahu apa yang ada di dalamnya," bisik Nipah. Suaranya serak. Hutan di tepi desa, tempat gubuk kakek itu berdiri, menyambut mereka dengan suara-suara aneh. Lengking serangga malam, dentingan dahan saling bersentuhan, dan bisikan dedaunan yang tergerus angin. Setiap langkah kaki memecah ranting kering yang berserakan di tanah, menambah denting kecil yang membuat suasana semakin menegang. Ketika bayangan gubuk tua itu mulai terlihat di balik semak belukar, hawa di sekitarnya berubah. Udara menjadi pekat, seolah menahan napas bersama mereka. Gubuk itu berdiri miring, papan-papannya lapuk, atapnya bocor, dan dari celah dindingnya keluar bau busuk yang menusuk hidung. Semakin kuat mendekat. "Astaga, bau apa ini?" kata seseorang. Suaranya bergetar. Dengan hati-hati, salah satu dari mereka mendorong pintu yang reot itu. Pintu bergeming sejenak, lalu berderit panjang, membuka jalan bagi gelombang bau busuk yang menyambar tanpa ampun. Bau itu begitu kuat, begitu menusuk, seperti campuran daging yang lama membusuk. Darah besi dan sesuatu yang tak bisa mereka kenali. Lalat-lalat hitam berhamburan keluar, berterbangan di sekitar obor. Sayapnya berkilat di cahaya api. Di dalam gubuk, lantai papan yang sudah lapuk itu dipenuhi sosok-sosok yang dulunya manusia. Tubuh-tubuh itu tergeletak tak beraturan. Sebagian sudah tinggal tulang yang terbungkus sisa kulit pucat. Sebagian lagi membengkak dan mengeluarkan cairan. Daging mereka kisut, seolah disedot habis darahnya, meninggalkan wajah-wajah kosong yang tak lagi bisa dikenali. Ini semua adalah korban. Ini yang kakek itu lakukan selama ini, bisik sang ayah Jeffrey. Matanya berkaca-kaca. Tak ada yang sanggup menatap terlalu lama. Perut mereka bergolak, mata mereka berair, dan beberapa dari mereka terpaksa memalingkan wajah, menahan muntah yang akhirnya pecah juga. Namun rasa ngeri itu belum berakhir. Di sudut gubuk ada sebuah tong besar yang tertutup rapat. Catnya mengelupas, dan di sekelilingnya menggenang cairan hitam kemerahan yang mengeluarkan bau amis menusuk. Ketika penutupnya diangkat, rahasia yang tersembunyi selama ini tersingkap. Di dalamnya bergumpal-gumpal darah yang telah menghitam, bercampur dengan sisa-sisa jaringan yang tak lagi berbentuk. Bau amisnya begitu pekat, seolah merayap masuk ke paru-paru dan tak akan pernah hilang. Malam itu,
Gubuk tua di pinggir hutan bukan lagi sekadar bangunan reot, melainkan mulut gelap yang menelan nyawa-nyawa, menyisakan hanya aroma kematian yang akan menghantui mereka seumur hidup. Tak ada waktu untuk berpikir panjang. Warga yang tadi sudah muak melihat pemandangan di dalam gubuk itu langsung sepakat. Tempat terkutuk ini harus dimusnahkan malam itu juga. Bakar! Bakar gubuk iblis ini! Musnahkan semua jejak kejahatannya! Teriak Nipah mengacungkan obornya. Obor-obor dinyalakan. Api menjilat dinding kayu gubuk tua itu. Dalam hitungan menit, suara kayu yang meletup-letup bercampur bau anyir darah dan daging busuk memenuhi udara malam. Lalat-lalat yang tadi bersarang berterbangan panik, seolah tak mau kehilangan rumah mereka. Namun kemarahan warga belum reda. Mereka tahu, selama si kakek iblis itu masih berkeliaran, ancaman belum berakhir. Maka malam itu juga mereka menyebar ke segala arah. Ada yang membawa parang, ada yang menenteng bambu runcing, bahkan ada yang membawa senapan tua peninggalan kakek buyutnya. Kita harus temukan dia sebelum dia makan korban lagi, teriak salah satu warga. Hutan gelap mulai bergaung dengan suara teriakan memanggil-manggil nama si kakek, campur dengan lolongan anjing yang entah dari mana datangnya. Tapi sampai ayam jantan berkokok, sosok kakek itu tak pernah ditemukan. Dia menghilang seperti hantu, bisik salah satu warga. Suaranya gemetar. Beberapa orang percaya ia sudah melarikan diri jauh ke dalam hutan. Tapi ada juga yang berbisik, kakek itu tidak lari, melainkan masih di sekitar sini, bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dan di tengah semua itu, sang ayah Jeffrey tahu ancaman yang lebih besar masih ada. Di balik pintu besi yang terkunci rapat di rumahnya, darah mayat itu masih mengalir di tubuh anaknya. Dan entah sampai kapan ia akan menuntut kembali apa yang telah diberikan. Pagi itu, kabar mengejutkan mengguncang seluruh desa. Mentari belum sepenuhnya naik, namun teriakan histeris sang ibu sudah memecah keheningan. Jeffrey, pemuda yang selama ini dikurung di balik jeruji besi rumahnya karena dianggap gila, ditemukan tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak di sudut kamar. Matanya melotot seperti baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Bibirnya membiru dan di wajahnya masih membekas jejak air mata kering. Jeffrey, anakku, kenapa kau tinggalkan ibu? Siapa yang melakukan ini? Ratap sang ibu, suaranya parau penuh duka. Anehnya, tak ada tanda-tanda kekerasan. Pintu rumah tetap terkunci dari luar. Ibunya yang panik berteriak memanggil warga. Namun semua sudah terlambat. Seorang tetua desa yang melihat jasadnya berbisik lirih. Dia mati ketakutan kayaknya, katanya. Namun yang membuat bulu kuduk merinding adalah kondisi ruangan tempat Jeffrey ditemukan. Di dinding dekat tempat tidurnya ada bekas goresan panjang seperti cakar. Dan di sudut gelap kamar itu tercium bau busuk. Bau yang sama seperti saat warga membakar gubuk kakek misterius itu di tepi sungai di malam itu. Warga mulai mengaitkan kematian Jeffrey dengan kejadian beberapa malam sebelumnya. Ada yang bilang arwah kakek itu datang menjemput.
ada pula yang yakin Jeffrey sebenarnya mengetahui rahasia kelam di balik keberadaan kakek itu. Rahasia yang ia bawa mati. Dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Mungkin arwah kakek itu masuk ke tubuhnya, dan ketika gubuknya terbakar, arwah itu terlepas dan menjemputnya, bisik seorang warga. Sejak hari itu, tak ada satupun yang berani mendekati area pemakaman di tepi sungai. Tapi, sesekali, warga yang melintas mengaku melihat siluet seorang kakek tua duduk termenung di sana, menatap ke arah desa sambil tersenyum tipis. Dan entah kenapa, setiap kali angin malam bertiup, aroma busuk itu kembali tercium, seolah menjadi pengingat abadi bahwa di balik pintu-pintu yang terkunci, ada rahasia yang tidak boleh diusik, dan ada harga mahal yang harus dibayar. Demikian cerita seram dari Bang Fawa ini. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa subscribe, like, atau komen di bawah. Atau kalian punya cerita-cerita yang mau dikisahkan oleh Bang Fawa? Tulis komentar di bawah. Wassalam.